Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas kelompok kami yang berjudul Mekanisme Penurunan Kepala Janin dan Anatomi Kepala Janin. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan personel kelompok 5 yaitu Emerilia Celebika Irda dengan NIM 14007, Krisma dengan NIM 14015, Munawarah dengan NIM 14023, Nova Arita dengan NIM 14025, dan Wulandari Saputri dengan NIM 14039. Anatomi kepala janin. Tulang tengkorak terbagi menjadi 4, yaitu os frontalis, os parietalis, os temporalis, dan os occipitalis. Sutura. Sutura terbagi 5, sutura frontalis, sutura sagittalis, sutura coronaria, sutura lamboidea, dan sutura squamosa. Ubun-ubun atau fontanel terbagi menjadi 2, fontanel mayor brehmatica atau ubun-ubun besar, dan fontanel minor ubun-ubun kecil. Ukuran kepala janin. Diameter kepala janin yaitu diameter occipitofrontalis 12 cm, diameter mento-occipitalis 13,5 cm, diameter suboccipitobrehmatica 9,5 cm, diameter bieparietalis 9,25 cm, dan diameter bitemporalis 8 cm. Ukuran sirkumferensial. Sirkumferensial fronto-occipitalis 34 cm, sirkumferensial mento-occipitalis 35 cm, dan sirkumferensial suboccipito brehmatica 32 cm. Mekanisme persalinan normal. Pada primigravida, kepala janin memasuki pintu atas panggul pada usia 36 minggu, sedangkan pada multigravida pada saat persalinan, kepala janin memasuki pintu atas panggul berada dalam keadaan fleksi dengan posisi miring, dengan sutura sagittalis berada di tengah-tengah pintu atas panggul. Dengan adanya his dan dorongan meneran, kepala janin semakin turun sehingga os parietal depan menyentuh pinggir atas simfisis, sehingga os parietal belakang lebih rendah daripada os parietal depan. Dan ini disebut dengan asinklitismus posterior. Dengan adanya his dan dorongan meneran, kepala janin semakin turun sehingga os parietal depan terlepas dari pinggir atas simfisis. Dan dengan adanya his dan dorongan meneran, kepala semakin turun sehingga os parietal depan dan os parietal belakang sama tinggi, dan ini disebut dengan sinklitismus. Dan bertambahnya his dan dorongan meneran, kepala janin semakin turun dan os parietal belakang menyentuh os sakrum, sehingga os parietal depan lebih rendah daripada os parietal belakang. Dan ini disebut dengan asinklitismus anterior. Dan bertambahnya his dan dorongan meneran, kepala janin semakin turun sehingga os parietal belakang terlepas dari os sakrum. Dan dengan adanya dorongan meneran, kepala janin semakin turun dan memasuki pintu bawah panggul,
Untuk menyesuaikan diameter kepala janin dengan pintu bawah panggul kepala janin dalam keadaan fleksi dengan diameter suboccipito bregmatica, kemudian mengadakan putar paksi dalam sehingga suboccipito berada di bawah pinggir bawah simfisis, dan adanya dorongan meneran kepala janin semakin turun dan tampak di pulpa, dan pada saat tidak adanya his atau pada saat masa relaksasi, kepala akan masuk kembali dan keadaan ini disebut dengan kepala maju mundur. Dengan adanya his dan yang adekuat dan dorongan meneran, kepala semakin turun sehingga menetap di pulpa. Keadaan ini disebut dengan kepala membuka pintu. Dengan adanya his yang adekuat dan dorongan meneran, kepala semakin turun sehingga kepala janin mengadakan ekstensi atau dekstensi maksimal sehingga lahirlah bregmatika, dahi, mata, hidung, mulut, dan dagu, dan lahirlah seluruhnya kepala. Menyesuaikan bahu janin dengan pintu bawah panggul, janin mengadakan putar paksi luar searah punggung janin sehingga bahu janin berada di depan dan di belakang. Untuk mengeluarkan bahu depan dan belakang, posisi tangan si penolong biparietal, kemudian penolong melakukan manuver ke bawah untuk mengeluarkan bahu depan dan manuver ke atas untuk mengeluarkan bahu belakang. Kemudian si penolong melakukan sangga susur sehingga lahirlah bayi seluruhnya, dan ini disebut dengan ekspulsi.